keluar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Baik, Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh peserta yang sudah bergabung dan juga narasumber yang sudah bergabung. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Senang sekali tentunya saya Seti Diajeng bisa hadir di hadapan Anda. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya webinar kali ini dengan tema Digital Ethics Issue and Technology Use. Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 22 Juni 2021. Hari ini, tepatnya ya, 10 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, acara ini dipersembahkan oleh Kemkominfo, Indonesia Maju, dan juga Siberkreasi. Nah, zaman terus berkembang, tak terkecuali dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat. Hampir setiap orang bisa mengakses internet. Bahkan di Indonesia sendiri penetrasinya pengguna internet hingga mencapai 73,3%. Angka ini begitu fantastis hingga membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini sumbernya dari laporan ekonomi SEA Google di tahun 2020. Berangkat dari fakta tersebut, pada akhirnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat visi untuk bisa menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, ya. Jadi sekali lagi ini Pak Jokowi ini mau percepatan transformasi dengan program pembangunan sumber daya manusia talenta digital dengan menggandeng beberapa instansi dan juga stakeholder, diantaranya mungkin di sini ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah roadmap hingga tahun 2024 untuk Indonesia cakap berdigitalisasi, atau kita bisa lebih paham dengan literasi digital. Luar biasa sekali. Baik. Dan kali ini saya ingin membacakan tata tertib sebelum kita akan memulai acara ini. Di antaranya tentunya, yang pertama, Anda tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, mematikan mic atau mute dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video Anda. Tidak diperkenankan coret-coret layar. Selanjutnya tidak diperkenankan nyela pada saat narasumber berbicara. Dan selanjutnya hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab saja, mengerjakan pretest dan juga post-test. Dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play. Baik, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza dan akan diikuti oleh arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah para peserta dan narasumber, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo yang dimana sudah disampaikan ya bagaimana kita harus memahami dunia digital dan teknologi ini harus 10 tahun lebih awal. Maka selalu didukung dengan percepatan pemahaman teknologi dan juga digital. Dengan memahami literasi digital di mana kita harapannya bisa cakap untuk bisa berteknologi dan juga berdigitalisasi. Luar biasa sekali. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin turut menyampaikan bahwa selama acara webinar ini berlangsung cukup menarik karena ada hadiah dari kami, ini tentunya ya, dari pihak penyelenggara bagi Anda yang aktif bertanya dan memberikan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan pulsa senilai 50.000 untuk masing-masing penanya yang sekali lagi memberikan pertanyaan yang menarik. Dan untuk 10 orang yang share keseruan acara ini melalui feed di IG Anda dengan mention dan juga follow di @siberkreasi dengan menggunakan hashtagnya yang pertama makin cakap digital, yang kedua siberkreasi, yang ketiga lead dikal 1024 ya. Itu dia, Anda bisa melihat di kolom chat ya, kami akan tuliskan. Dan saya ingin menyapa narasumber kita ya, narasumber istimewa kita di sini yang pertama ada Mas Alexander Dimas. Saya panggilnya Mas aja karena masih muda nih ya. Halo, selamat pagi. Halo. Baik, Mas Alex, ya selaku Regional Business Leader APAC of Honeywell dan juga CEO Ragam Aset. Bagaimana kabarnya Mas Alexander? Kurang lebih baik, masih pagi, Kurang masih lebih semangat. baik ya, sudah bersiap ya tentunya dengan materinya. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa juga Mas Pandey Prakarsa selaku software developer dan juga programmer dan CTO Bujang Kurir. Halo, apa kabarnya Mas Pandey? Halo, halo, baik, selamat pagi. Baik, selamat pagi sudah bergabung juga. Di sini yang cantik ada Mbak Aprilia Putri selaku News Anchor iNews TV dan juga MNC News Channel. Selamat pagi Mbak Aprilia. Pagi Septi dan teman-teman semua partisipan dari webinar kali ini. Salam Baik, sehat selalu semuanya. ya sehat selalu tentunya ya. Dan juga Mbak Risna Hayati, MPSI Psikolog, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak dan juga psikolog. Selamat pagi, Mbak Risna. Baik, seluruh narasumber sudah hadir di sini. Kita akan mendengarkan satu persatu pemaparan dari para narasumber. Kali ini akan diawali dari Mas Alexander Dimas. Ini dengan temanya tips dan pentingnya internet sehat. Sudah bersiapkah dengan materinya Mas Alex? Baik, dipersilahkan. Oke, let's go. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya perkenalkan, nama saya Alexander Dimas, bisa dipanggil Alex. Dan di sini saya ingin membawakan materi berupa cyber safety to get the healthy internet users. Jadi kebutuhan untuk cyber safety dalam arti kata bagaimana kita mendapatkan internet sehat dan yang bisa dinamakan nanti menggairahkan kenyamanan dan safety dan keamanan dalam berinternet juga. Nah, di sini background saya sebagai regional business leader di sebuah perusahaan Amerika. Dan kemudian saya juga mantan dan co-founder buat Ragam Aset, sebuah startup seri A untuk financial technology. Seperti itu. Nah, coba langsung saya mulai aja. Sebenarnya mungkin kita banyak yang kurang familiar. Apa sih cyber security tersebut? Cyber security adalah bentuk keamanan saat mengakses internet. Sebenarnya keamanan dalam menggunakan teknologi itu penting. Karena dengan keamanan ini membuat kita menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan lebih bisa terkoneksi dalam penggunaan teknologinya menjadi lebih bernilai tanpa harus mencederai beberapa moral dan beberapa hal yang mungkin tidak baik lah. Seperti yang kita ketahui bahwa segala jenis kejahatan sering terjadi sekarang melalui internet. Dan bahkan setiap tahunnya di seluruh dunia ada peringatan hari untuk cyber security di setiap bulan Februari.
Seperti itu. Jadi terlihat bahwa sebenarnya cyber security itu sangatlah penting dan urgent untuk bisa kita pahami bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara memaksimalkan internet sendiri, dan bagaimana kita menghargai sesama pengguna internet di teknologi tersebut. Dan apakah cyber safety itu berupa internet sehat? Sebenarnya yes, jawabannya of course yes. Yang dimana cyber safety akan menciptakan sebuah kenyamanan dalam berinternet, dan ketika kenyamanan tersebut semakin baik dilakukan akan memiliki dampak sebagai internet yang sangat sehat dalam penggunaannya teknologi tersebut. Gerakan internet sehat sendiri muncul karena aktivitas di internet dunia maya ini masih terbilang bebas aktif tanpa harus ada aturan hukum yang ketat, meskipun di Indonesia sendiri UU ITE udah disahkan di tahun 2016, ya 5 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, ini mungkin ada beberapa orang yang kurang familiar sendiri bahwa kenapa sih pentingnya cyber safety, kenapa sih pentingnya internet sehat. Ternyata banyak sekali aktivitas ilegal yang paling umum terjadi di internet tuh banyak sekali. Ada pelanggaran-pelanggaran hak cipta, ada cyberbullying atau penghina dan kata-kata kasar di internet. Mungkin banyak sekali didapat di komen-komen Instagram, komen-komen Facebook yang mungkin itu tidak baik dilakukan sebagai umat yang berbangsa dan bertanah air yang sehat. Nah, ini yang terakhir mungkin adanya banyak penghinaan dan pelecehan sara, mungkin mengarah ke konten dewasa dan aktivitas kejahatan lainnya, mungkin pencurian data, pencurian informasi rekening dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu contoh ketika kita mengetahui pentingnya cyber safety itu harus ada, akhirnya menciptakan sebuah internet yang sehat. Seperti itu. Nah, nih tips menjalankan internet sehat dan aman. Apa aja sih biar kita bisa mendapatkan internet yang sehat dan aman? Yang pertama, menjaga agar informasi pribadi tetap profesional dan terbatas. Kita tidak perlu dong nge-tag Instagram kita atau postingan di Instagram kita dengan alamat yang sangat jelas di rumah kita, atau mungkin kita sengaja statement bahwa rumah saya itu di sini dengan alamat RT RW di sini, dan itu sangatlah tidak penting ya, atau mungkin tidak perlu dilakukan ya. Terus kemudian mungkin menceritakan bahwa usianya berapa, nama kedua orang tua, apalagi itu udah keluar batas bagaimana kita menggunakan internet secara profesional, dan penggunaan informasi pribadinya juga sangatlah tidak baik ketika kita melakukan share beberapa informasi pribadi yang menurut saya itu sangatlah urgent. Ataupun contoh nih, ketika ada beberapa orang mengetahui alamat atau mengetahui nama kedua orang tua, orang tersebut kemungkinan besar akan bisa melakukan dampak negatif atau melakukan kejahatan untuk kita sendiri. Contoh, dia bisa mengetahui rekening pelaku dengan mengetahui kedua orang tua namanya, terus mengetahui juga alamat rumahnya atau nomor KTP mungkin, bahkan usia juga sering jadi acuan kita untuk pergi ke bank sendiri. Jadi ada banyak-banyak informasi yang mungkin tidak perlu, dan sebaiknya secara dewasa kita sedikit membatasi untuk melakukan share informasi tersebut di jejaring online, atau bahkan membaginya kepada jutaan orang secara online. Jangan sampai lah itu terjadi. Dan yang kedua, pilih kata sandi yang kuat sih. Kata sandi ini mungkin banyak orang juga nggak tahu bahwa sebenarnya kata sandi adalah salah satu titik terlemah dan terbesar di seluruh struktural keamanan internet. Nah, ini akhirnya kita pun paham. Dalam 3 tahun terakhir, kita mundur 3 tahun terakhir, Apple itu udah sangat konsisten mengetahui bahwa struktur keamanan internet itu paling buruk itu di kata sandi. Nah, dari situ Apple, kalau mungkin pengguna Apple atau pengguna iOS, sangat disarankan passwordnya tuh aneh-aneh, huruf besar, huruf kecil, ada tanda karakter khususnya, dan kemudian harus panjang lebih dari 8 sampai 15 karakter, dan itu memang harus unik sih. Untuk apa sih? Untuk menjaga keamanan kita dalam berinternet juga, menjaga data-data privasi kita, menjaga
segala hal yang mencangkup finansial, informasi pribadi dan sebagainya itu penting sih. Di sini poin nomor 2 menurut saya adalah salah satu tatanan yang menurut saya nggak bisa dilupakan dan perlu kita bangun dari mulai hari ini. Kalau mungkin teman-teman Facebook ID mungkin password Facebooknya atau Instagramnya atau mungkin password M-Bankingnya masih 1234 sampai 8 atau ABCDE itu atau mungkin 0 sampai 8 itu tolong segera diperbarui, di reset password dan kemudian menggunakan nama-nama atau mungkin sandi-sandi yang mungkin tidak bisa atau kemungkinan kecil para pelaku kejahatan ngebobol pribadi dan informasi pribadi kita sendiri. Seperti itu. Dan mungkin bisa dicatat juga, sebenarnya kita memiliki atau mungkin di zaman sekarang itu adanya aplikasi pengelola kata sandi. Nah, ini mungkin yang ada yang banyak belum tahu juga. Pengelolaan kata sandi ini contoh aplikasi mungkin banyak sekali kayak password 88 atau password apapun yang bisa kita download aplikasi tersebut di Apple Store, di iOS, yang akhirnya aplikasi ini yang mengolah semua data sandi kita tanpa perlu kita bisa melupakannya. Contoh sandi Instagram sama sandi Facebook, sandi M-Banking itu beda semua dan kita mungkin kan kelupaan kan ketika nanti ganti HP atau mungkin aplikasinya kehapus. Nah, penting nih untuk bisa kita mendownload aplikasi pengolah kata sandi ini yang akhirnya kita punya keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan internet sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, berhati-hatilah dengan siapapun Anda bertemu di dunia maya. Mungkin banyak di sini para atau mungkin teman-teman yang suka menggunakan aplikasi dating atau dating apps atau apapun itu, mungkin ada yang namanya Tinder, ada yang namanya Bumble, apapun itu namanya. Bahkan di Instagram dan Facebook pun itu WHO mencatat bahwa 40% kejahatan seksual itu berawal dari pertemuan di dunia maya. Di dunia maya sendiri ya menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, sehingga perlu sangat berhati-hati dan berpikir ulang. Yang dimana berpikirnya harus wajar dong dengan akal yang mungkin bisa kita relevansikan dengan kehidupan nyata. Contoh kita ketemu di Instagram, mungkin postingan dia sangatlah menohok seperti dalam arti kata dia sangat super rich atau mungkin sangat kaya. Tapi coba diperdalam lagi apakah itu benar-benaran atau mungkin dia hanya menggunakan aset-aset yang milik orang lain dan sebagainya. Jadi perlu dinalar terlebih dahulu dan pikirkan berulang-ulang sebelum kita bertemu dengan seseorang di dunia maya. Seperti itu. Yang dimana akhirnya kehidupan sosial pun kita menjadi lebih nyaman dalam berkehidupan sosial di dunia nyata ya. Nah, ini yang keempat, jangan pernah memberikan komentar bullying ke orang lain. Nah, ini saya sering banget dapat teguran dari beberapa negara contohnya di Asia Pasifik, karena saya handle perusahaan Amerika untuk di regional Asia Pasifik, bahwa terkenal banget netizen kita itu mungkin yang pertama solid itu mungkin bisa diapresiasi, dan namun yang kedua banyak banget yang membuli orang lain. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita develop juga secara morality bahwa Indonesia itu harus tercermin sebagai negara yang ramah, negara yang sopan santunnya paling tinggi di Asia Tenggara atau bahkan di Asia. Kita lebih baik daripada Malaysia, Singapura, bahkan India untuk mengedepankan sopan santun tersebut. Adab timur kita paling tinggi. Nah, dari situ tolong dong dicerminkan beberapa aspek-aspek dalam penggunaan internet sendiri di sosial media, di ketika kita ngebeli barang di Tokopedia atau di Shopee ataupun di e-commerce manapun, tolong dong kalau memang komplain dengan bahasa yang sangat legit lah, dalam bahasa yang sangat baik, sopan santun. Meskipun ada yang ketidakpahaman, kesalahan dan apapun, tolong jangan melakukan bullying, jangan merendahkan seseorang, karena seperti yang saya bahas tadi bahwa Indonesia juga punya pasal UU ITE atau Undang-Undang ITE yang mungkin dapat menjerat para pelaku tersebut, para pelaku bullying, para pelaku yang mungkin suka merendahkan kehidupan orang-orang yang ada di sosial media dalam penggunaan sosial medianya. Maka dari itu, dengan tanpa bullying, menjadikan kehidupan bersosial media, kehidupan berinternet tetap tenang, nyaman,
dan itu adalah intisari dalam berinternet sehat. Nah, ini yang terakhir dari saya, yang menurut saya paling paling sering sih saya temui di Indonesia terutama, bahwa konten pornografi itu mungkin nggak bisa dihindarkan dan konten pornografi sangatlah tinggi. Saya nggak ngomong Indonesia sendiri, di berbagai negara sangatlah tinggi karena itu juga bisnis. Dalam arti kata banyak orang tertarik, akhirnya juga banyak orang yang supply juga. Akhirnya terjadi bisnis di situ, ada pertukaran financial atau money. Nah, dari situ saya cuma ingin nge-share bahwa 67% kerusakan otak itu diakibatkan oleh pornografi. Nah, bisa dilihat bahwa saya nggak bilang bahwa pornografi itu buruk atau jelek, saya cuma ngomong 67% kerusakan otak itu diakibatkan oleh pornografi. Ini yang ngomong udah WHO, guys. Nah, dari sini mungkin kita sedikit memahami bahwa kalau otak rusak itu kita udah nggak bisa bedain benar dan salah. Dan kalau otak rusak kita juga nggak punya aspek-aspek kehidupan yang mungkin perlu kita perjuangkan juga. Dan kalau otak rusak itu udah tidak bisa kita mengerti kehidupan di masa mendatang. Aku mau jadi apa sih? Udah intinya dalam berbagai hal kerusakan otak itu sering digambarkan kita tidak punya masa depan. Nah, dari sini mungkin perlu cerminan diri sendiri. Kita bareng-bareng lihat bahwa sebenarnya pornografi itu hal yang buruk. Entah bagaimanapun caranya pemerintah untuk menutup konten pornografi, mungkin sulit dibendung dengan berbagai aspek. Masyarakat lebih pintar daripada pemerintah, saya yakin. Nah, dari situ saya juga nggak menuntut untuk atau mengkampanye bahwa jangan nonton pornografi, enggak. Saya cuma nge-share bahwa 67% kerusakan otak diakibatkan oleh pornografi. Dan itu mungkin kita bisa memaknai data 67% ini, apakah kita ingin hidup lebih lama atau kita ingin hidup cepat, itu adalah pilihan kita masing-masing. Nah, di sini ada konten pornografi, ya alangkah baiknya kita hindari, alangkah baiknya untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita, masa depan teman-teman adik-adik kita, mungkin juga harus bisa dihindarkan juga. Nah, ini gambaran beneran nih, ini beneran di CT scan otak untuk orang yang mungkin tidak pernah mengenal konten pornografi, dan yang bawah adalah pengguna pornografi itu sendiri. Terlihat di warna kuning itu adalah bentuk kerusakan otak, dan itu sangat besar ya kerusakan otak di sini. Kalau mungkin saya juga kurang familiar awalnya bahwa terlihat di sini kerusakan otaknya kecil-kecil ini, padahal ini adalah daerah vortex yang sangat krusial. Jadi di mana ini otak tengah, ini otak kanan, kiri, dan tengah, terus kemudian ini otak belakang. Dan ini udah rusak sih. Nah, ini ketika udah rusak, udah nggak ada kepikiran apapun di hidup kita. Yang ada cuma konten pornografi aja jadi terus dikonsumsi. Nah, dari situ, dan ini kotak sehat. Kotak sehat itu tidak terlihat sama sekali ada kerusakan di kotak-kotak yang sangat krusial seperti ini. Dan bahkan di tengah juga ada kerusakan sangat besar. Ini besar sih, ini udah sekitar 50-60% kerusakan otaknya. Dan yang kotak belakang juga sekitar 40%. Nah, ini untuk yang di atas atau untuk yang healthy volunteers, orang yang tidak pernah mengalami atau mengkonsumsi konten-konten pornografi, tidak ditemukan adanya kerusakan dalam otaknya. Seperti itu. Nah, mungkin itu pentingnya berinternet sehat, dan sekali lagi apapun dari kelima permasalahan yang mungkin saya angkat di pagi hari ini, mungkin itu pilihan kita masing-masing bagaimana kita menggunakan internet yang sehat, dan bagaimana kita menggunakan internet yang sehat itu adalah salah satu kunci kebangkitan bangsa kita di masa depan. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas Alex. Tetap stay bersama kami ya Mas Alex ya sampai akhir acara. Karena nanti untuk penanya bisa bertanya kepada Mas Alex nanti di akhir acara. Ya, baik. Ini tadi Mas Alex sudah membahas terkait
tips dan pentingnya internet sehat, ya, cyber security dan juga cyber safety yang sudah dibahas oleh Mas Alex. Dan kita akan beralih ke materi selanjutnya. Di sini terkait basic skills tentang hardware dan juga software dan penggunaannya yang akan disampaikan oleh Mas Pandey Prakarsa. Sudah siap dengan materinya, Mas Pandey? Sudah bisa menjawab, Mas Pandey? Kembali saya menyapa Mas Pandey Prakarsa, tetap bersama kami. Baik, Mas Ya, Pandey halo. Prakarsa ini, ya sudah Ya, mendengar suara saya, Mas Pandey? halo. Tidak trouble ya. Ya, baik Mas Pandey, waktu Anda Ya, untuk bisa menyampaikan materi saat ini juga terkait basic skills tentang hardware dan software dan penggunaannya. Sudah siap dengan materinya? oke sudah. Suara saya sudah masuk. Baik. Baik, kami persilakan Mas Pandey. Oke. Oke, presentasi saya sudah masuk belum? Ya, sudah masuk. Eh, oh ya, agak delay ya. Oke, perkenalkan saya Pandey Prakarsa. Seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah ada di selebaran bahwa saya adalah programmer dari Bujang Kurir. Selain programmer, saya juga CTO dari Bujang Kurir. Hmm, eh, karena saya adalah seorang programmer, jadi saya ada beberapa aplikasi yang selain Bujang Kurir yang pernah saya kerjakan. Kita langsung saja ya ke materinya. Jadi yang saya bahas kali ini adalah basic skill tentang hardware dan software. Berarti di sini saya akan membahas tentang perangkat komputer, aplikasinya, dan cara menggunakannya. Hardware, jadi hardware handphone yang kita punya, komputer yang sedang kita pakai sekarang ini bisa kita sebut dengan namanya adalah hardware. Hardware membutuhkan software untuk dapat bekerja, tapi software juga tidak dapat diinstal tanpa hardware. Nah, karena kita sedang membahas tentang dunia digital, makanya perangkat yang kita bahas kali ini tidak jauh dari komputer dan smartphone. Oke, kita akan membahas jenis-jenis hardware yang bisa Bapak Ibu gunakan sehari-hari untuk melakukan akses konten digital. Pertama adalah komputer pribadi. Komputer pribadi ini punya ciri khas yang bisa kita langsung, kalau kita lihat di atas meja bisa langsung kelihatan dia punya kotak yang besar. Dia butuh monitor eksternal, dia butuh keyboard eksternal. Ukurannya juga lumayan gede. Biasa digunakan oleh para streamer. Kalau kita sering nonton game online, kalau kita sering menonton konten kreator, mereka pasti menggunakan seperangkat mikrofon, keyboard, lebih dari satu monitor, dan sebuah PC di sampingnya. Nah, selain itu komponen ini juga desktop PC ini juga cocok untuk para video editor, audio editor karena memerlukan spesifikasi yang gede, yang lumayan bagus. Desktop PC juga biasa digunakan oleh programmer, terutama programmer tingkat lanjut. Perangkat ini cocok untuk Bapak Ibu yang tidak perlu mobilitas tinggi, memiliki keinginan untuk modifikasi. Modifikasi ini berarti Bapak Ibu ingin komputer Bapak Ibu lebih kencang dari sebelumnya, up to date, selalu up to date, lalu mempunyai penyimpanan yang besar, selalu ingin menjadi yang terdepan dari sisi performa, maka Bapak Ibu saya sarankan untuk memilih desktop PC.
Kemudian yang berikutnya adalah netbook atau notebook. Ini yang biasa sering digunakan oleh para mahasiswa atau siapa saja yang perlu mobilitas tinggi. Didesain agar bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana. Biasanya sudah lengkap dengan keyboard sama monitor dan keypad. Itu salah satu syarat untuk sebuah hardware bisa dijadikan laptop. Ini sangat cocok untuk mahasiswa, untuk dosen yang sering kemana-mana, untuk desainer, untuk siapapun yang pekerjaannya harus dibawa kemana-mana, harus dibawa ke tempat klien, harus dibawa ke tempat meeting. Netbook, laptop, atau biasa kalau beberapa merek menyebutnya sebagai ultrabook, ini cocok untuk yang butuh mobilitas tinggi, punya kemampuan menjalankan aplikasi desktop. Tapi tidak memerlukan spesifikasi sebesar desktop PC. Oke, kemudian hardware. Perangkat yang berikutnya adalah komputer tablet. Tablet merupakan komputer portable, biasanya dilengkapi dengan touchscreen. Ini lebih cocok untuk sebenarnya perangkat ini lebih cocok untuk media presentasi atau media bermain karena spesifikasinya sebenarnya sedikit di bawah laptop, tapi sedikit lebih kencang daripada smartphone. Tablet juga kita bisa pilih untuk menginstal aplikasi yang lebih optimal di layar sentuh karena laptop biasa kalau yang layar sentuh harganya sedikit lebih mahal. Tapi perlu diingat bahwa di tablet kita tidak bisa menginstal beberapa aplikasi di desktop atau di notebook karena masalah performa. Jadi kalau Bapak Ibu lebih prefer untuk media presentasi, untuk aplikasi ringan tapi tetap butuh layar sentuh, tablet lebih saya rekomendasikan. Kemudian yang terakhir adalah telepon pintar. Ini adalah perangkat yang paling populer. Sekitar 50% sampai 50% sampai 60% bangsa pasar hardware di Indonesia itu adalah telepon pintar. Karena dia mudah dibawa, mudah dipakai oleh semua orang, tidak perlu memiliki spesifikasi yang tinggi. Ini cocok untuk media sosial, fitur kameranya yang sekarang sudah lebih baik, sehingga sangat cocok untuk pengguna fotografi tingkat awal. Kemudian perangkat ini juga sangat penting untuk orang yang butuh komunikasi melalui telepon atau aplikasi pesan instan, sekaligus memerlukan akses internet. Oke, setelah kita lihat beberapa slide tadi, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih memerlukan performa tinggi, memerlukan aplikasi yang lebih banyak diinstal, ya pilihannya pertama adalah desktop PC. Tapi jelas mobilitasnya yang paling buruk karena Bapak Ibu tidak bisa pindah-pindahkannya. Nah, kemudian laptop atau notebook itu performanya juga kurang lebih dari desktop PC, biarpun desktop PC jelas lebih unggul. Mobilitasnya lumayan, dia ada di tengah-tengah. Yang ketiga ada tablet, dan yang keempat ada smartphone. Biasa kalau saya pribadi biasa lebih memilih kombinasi antara desktop PC dengan smartphone. Jadi smartphone saya bawa untuk meeting segala macam dan desktop saya pakai untuk bekerja. Untuk UMKM saya sarankan lebih memilih laptop karena desktop PC proses perakitannya itu lebih rumit. Oke, untuk mobilitas jelas smartphone ada yang lebih bagus. Desktop PC adalah yang paling buruk karena sekali lagi Bapak Ibu tidak bisa pindah-pindahkannya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memilih yang seimbang adalah performa dan mobilitas, tablet atau laptop itu sangat saya rekomendasikan. Bagaimana kita bisa memilih? Kita bisa mahir untuk memilih perangkat apa yang kita butuhkan. Oke, di Google sudah banyak tersedia informasi-informasi spesifikasi apa yang kita butuhkan. Kita tinggal baca dokumentasinya, kita tinggal cari di Google, di slide itu seharusnya sudah kelihatan. Misalnya kita butuh Photoshop, kita butuh spek refinement-nya seperti apa. Setelah muncul setelah kita Google, bakal akan kelihatan CPU apa yang kita butuhkan, dan harus apa yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara membaca spesifikasi? Kita harus paham jenis device apa yang kita beli.
Misalnya kita mau beli HP merek tertentu, kita cari di Google dan kita cari apa CPU-nya, apa GPU-nya, apa RAM-nya. Nah, misalnya setelah kita dapat informasinya, kita dapat prosesornya apa, RAM-nya apa, serinya berapa, kita tinggal cari, biasa di spesifikasi perangkat tertentu terdapat angka-angka yang terlihat, misalnya i7 10.900K. Berarti seri 10 itu adalah serinya, dan seri 9 itu adalah levelnya. Berarti semakin bagus, semakin tinggi angkanya, semakin bagus. Kemudian RAM. RAM ini sebagian orang salah persepsi, kalau RAM lebih bagus itu berarti RAM lebih tinggi berarti komputer atau handphone itu lebih baik. Padahal CPU dan RAM itu harus bekerja sama dan keduanya harus baik. Kemudian storage ini tergantung masing-masing orang. Kalau desainer pasti dia perlu lebih banyak data, berarti storage harus lebih gede. Bagaimana menentukan spesifikasi keras yang dibutuhkan? Cari review tentang perangkat keras di media. Banyak kalau kita tinggal Google, di sana sudah banyak media-media yang meranking perangkat apa yang kecepatannya paling tinggi. Usahakan untuk membaca lebih dari satu sumber karena biasa ada beberapa kesalahan, biasa ada beberapa yang ambigu di beberapa media. Cari yang konsisten, cari yang kira-kira sama, berarti itu adalah hasilnya. Software perangkat lunak. Jadi perangkat keras tidak dapat berjalan tanpa software karena software itulah yang pengguna pakai untuk menginput data, mengelola data. Nah, pas pertama kali Anda menyalakan komputer atau handphone, maka software yang Bapak Ibu lihat adalah sistem operasi. Sistem operasi ini sangat penting karena ini akan menentukan perangkat lunak apa yang bisa Bapak Ibu install. Misalnya kalau Excel, maka untuk mengelola tabel, maka Bapak Ibu harus melihat sistem operasi apa yang harus Bapak Ibu pilih karena beberapa aplikasi tidak bisa diinstal di beberapa sistem operasi lainnya. Oke, memilih sistem operasi biasanya Bapak Ibu tidak bisa memilih karena itu tergantung dari perangkat apa yang Bapak Ibu pilih. Kalau desktop atau laptop berarti Bapak Ibu hanya bisa memilih ya, Windows, Mac OS, Linux atau Chrome OS. Begitu juga dengan smartphone, Bapak Ibu hanya bisa melihat Android, iOS atau Windows. Untuk aplikasi saya tidak bisa menjabarkan semuanya karena waktu juga terbatas. Untuk perkantoran ya Bapak Ibu sudah tahu, saya yakin ya, antara Office, dokumen, video editor, Adobe Premiere Pro atau Sony Vegas. Bagaimana menentukan spesifikasi perangkat lunak yang cocok? Sekali lagi Bapak Ibu harus membaca fitur-fitur apa yang disediakan di perangkat fitur-fitur apa yang disediakan aplikasi. Jika Bapak Ibu memerlukan, misalnya di sini Photoshop, kalau Bapak Ibu memerlukan editing yang luar biasa detail, untuk layer-layer yang lebih banyak, jelas pilihannya adalah Photoshop. Berarti Photoshop Bapak Ibu harus menginstalnya di komputer. Begitu juga kalau Bapak Ibu hanya memerlukan editing ringan, beberapa gradien ringan, Bapak Ibu tinggal menggunakan Canva atau semacamnya yang biasa ada di smartphone. Internet merupakan jaringan komputer yang biasa kita pakai. Sekarang kita bisa mengakses Zoom ini karena ada komputer. Bagaimana tips memilih penyedia jasa internet? Kecepatan akses, kita perlu mengetahui kecepatan akses yang kita dapatkan. Sekali lagi, sudah banyak tools untuk menentukan berapa kecepatan internet kita. Saya punya tips sebelum Bapak Ibu berlangganan internet. Coba minta tolong kepada kawan atau tetangga yang mempunyai provider yang sama untuk melakukan speed test. Semakin rendah ping internet Bapak Ibu, semakin bagus karena berarti semakin stabil internet Anda. Semakin besar download dan upload Anda, berarti semakin bagus. Upload ini sangat penting untuk kecepatan, untuk misalnya telekonferensi seperti ini, untuk Zoom meeting seperti ini, karena untuk mengupload video yang sedang Bapak Ibu tayangkan sekarang, ini memerlukan kecepatan upload yang besar. Sementara untuk kestabilan, semakin bagus kurva ini yang ada di panah ini, berarti semakin stabil internet Anda. Tidak terlalu berguna kalau misalnya kecepatan downloadnya bagus tapi sangat fluktuatif karena beberapa aplikasi sangat memerlukan kestabilan. Kemudian pelayanan terhadap pelanggan ini yang terakhir, berarti kita perlu mengetahui bagaimana pelayanan tersebut diberikan
kepada kita. Misalnya saat terjadi gangguan, nah kalau biarpun kecepatannya sangat stabil, kalau gangguan 1 minggu setelahnya baru datang teknisi, itu menurut saya sangat tidak berguna. Simpulan, kita sudah sampai ke slide terakhir, berarti kita belajar mengetahui pengetahuan dasar terkait perangkat lunak dan keras. Di sini dengan waktu yang singkat ini saya harap Bapak Ibu semua bisa memilih perangkat lunak, perangkat keras apa yang cocok untuk Bapak Ibu, bagaimana cara memilihnya, tentu saja bergantung dengan perangkat yang Bapak Ibu miliki. Oke, kita sudah sampai ke akhir slide. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Pande, tadi sudah penyampaian terkait dasar-dasar, mohon maaf, saya ulangi, pengenalan dasar-dasar perangkat keras dan juga lunak yang cocok untuk diri kita sendiri begitu ya. Baik, tetap stay bersama kami Mas Pande, karena nanti kita di akhir sesi untuk seluruh penanya boleh kita persilakan untuk bertanya kepada seluruh narasumber di sini. Baik, kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya kali ini dari KOL kita ya. Ini terkait media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan toleransi yang akan dihantarkan oleh Mbak Aprilia Putri. Sudah bisa mendengar suara saya? Baik, dipersilakan Mbak Aprilia. Materi kali ini. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Mas Alex, Mas Pande mengenai bagaimana tips berinternet sehat begitu ya, cyber safety-nya dan juga skill tentang hardware dan software. Kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana strateginya dalam berdemokrasi dan toleransi melalui media sosial. Ini menjadi output begitu ya, penggunaan dari media sosial sendiri. Izin saya share screen. Oke. Sebentar. Ya. Media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan toleransi. Nah, yang kita tahu definisi media sosial sendiri adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet atau media online yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi, dan bekerja sama serta berbagi informasi dengan orang lain. Selain itu, pengguna dengan mudah ikut berpartisipasi. Ini juga didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah ada sekarang. Ini kita dibantu oleh teknologi yang luar biasa, mempermudah kita untuk bisa berkomunikasi, memberikan informasi dengan begitu efektif dan efisien. Ada pengertian lainnya juga media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online, karena apa yang ada dalam media sosial tersebut terbukti membentuk opini, sikap, dan perilaku publik atau masyarakat. Jadi sebuah media sosial atau platform kanal yang ada di media sosial bisa menggiring opini atau mengarahkan bagaimana sudut pandang berpikir masyarakat. Ini yang harus diperhatikan, karena kalau opini tersebut salah akan menjadikan provokator dalam tanda kutip untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus bisa memilih atau pintar memilih informasi yang baik, informasi yang benar, tentunya dengan literasi-literasi yang ada dan juga mengcompare dengan fakta-fakta yang ada. Ya, media sosial adalah media online di mana penggunanya atau user melalui aplikasi berbasis internet. Dengan hadirnya media tersebut menunjukkan adanya pergeseran arah pengguna media komunikasi. Karena sebelumnya media klasik adalah media elektronik dan cetak, yang seperti kita tahu ada koran dan juga media televisi. Itu merupakan media sosial atau media informasi klasik yang selama ini kita tahu. Nah, dalam perubahan teknologinya, globalisasinya, ada new media yang berbasis internet, di mana semua orang bisa mengakses, semua orang bisa memberikan informasi, tidak melulu jadi dari satu sumber. Namun ada negatifnya atau mungkin kelemahannya tersendiri kalau beberapa kanal tersebut menyampaikan informasi-informasi yang belum valid adanya. Nah, media sosial sendiri menjadi saluran akses informasi dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, juga politik. Kita tahu bahwa media sosial sekarang membantu sekali di tengah pandemi. Kita tahu pendidikan juga berubah, akhirnya melalui sarana media sosial untuk membantu komunikasi antara guru dan juga murid. Begitu contohnya kita
guru dan murid berkomunikasi melalui Zoom yang kita pakai ini, ataupun juga WhatsApp untuk menukar informasi bagaimana guru memberikan tugas kepada muridnya. Begitu juga untuk budaya. Budaya sekarang lebih bisa ya mengglobalisasi, lebih cepat penyebarannya atau untuk bisa mensosialisasikan dari suatu daerah. Karena yang kita tahu dahulu susah sekali atau mungkin lambat ya, lama untuk bisa menyebarkan budaya-budaya tertentu yang mungkin baik juga untuk daerah tersebut, untuk menjadikan kemajuan di daerah tersebut. Saat ini lebih mudah karena bisa mengakses budaya-budaya tertentu dari suatu daerah tertentu, karena banyak sekali akun-akun yang bisa merepresentasikan budaya-budaya daerah tertentu. Begitu juga untuk sosialnya, kita juga dimudahkan oleh media sosial, mungkin ini untuk membantu masyarakat menyumbang di tengah kondisi yang kurang baik ini, bisa melalui kanal-kanal yang sudah ada. Begitupun juga untuk ekonomi, hukum, dan juga politik. Kita garis bawahi soal politik karena media sosial ini erat kaitannya untuk di negara kita ya, itu gencar bagaimana menginformasikan tentang politik yang bisa memecah belah. Ingat, masih teringat jelas 2019 lalu begitu pada saat Pilpres kita terbelah menjadi dua. Ini menjadi ya fenomena tersendiri karena memang media sosial bisa membuat itu menjadi nyata. Kita tahu ada PET, ada Facebook dan sebagainya. Adapun juga beberapa media sosial yang tidak bisa berlanjut seperti tadi yang saya sebutkan, PET. Jadi tergantung media sosial itu sendiri bisa tumbuh di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah jenis-jenis media sosial, ada proyek kolaborasi. Nah, proyek kolaborasi itu apa? Contohnya adalah seperti Wikipedia, di mana di sana kita bisa mengakses seperti apa media sosial yang ada, bisa untuk dapat mengubah, menambah, ataupun meremove begitu konten-konten yang ada di website. Jadi yang kita tahu kalau misalnya kita men-search apapun yang ingin kita tahu ada di Wikipedia. Yang kedua adalah jenisnya yaitu blog, contohnya WordPress atau Blogspot. Jadi user di sini lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi masyarakat sudah dibebaskan untuk bisa mencurahkan isi hatinya, kesenangannya, hobi, dan juga ya kebiasaannya, daily activity untuk bisa dibagikan kepada teman-temannya atau mungkin masyarakat luas. Yang ketiga adalah konten. Nah, para user dari pengguna website ini saling men-share konten-konten di media, baik seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. Ini contoh kanalnya seperti YouTube yang kita tahu sudah banyak sekali konten-konten yang bisa diakses di sana. Ini sudah mengalahkan buku-buku yang ada, karena kita juga bisa mengakses banyak hal di sana. Selain YouTube ada juga RCTI Plus yang mungkin dalam pekerjaan saya di grup saya ada juga itu RCTI Plus dan juga Meetup. Selanjutnya situs jejaring sosial microblog. Ya ini yang mungkin setiap hari kita makainya ya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ya ini tidak hanya menjadi situs jejaring sosial, ini menjadi kebutuhan, lebih kebutuhan kita sehari-hari. Aplikasi ini mengizinkan usernya untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Ini ya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mas Alex tadi. Kita harus pintar-pintar dalam menggunakan situs jejaring sosial karena kalau kita memberikan informasi-informasi yang krusial atas informasi pribadi kita akan mendapat dampak yang kurang baik. Ya, kita juga ingat kemarin bahkan sekelas BPJS Kesehatan saja sempat bocor datanya, itu juga data pribadi yang ada di Indonesia begitu. Jadi ini pelajaran juga untuk kita. Anggap saja KTP kita itu sudah bocor. Jadi jangan sampai kita membuat password dengan ID kita atau nama kita atau tanggal lahir karena memang KTP atau ID itu sudah tersebar. Itu tips yang mungkin tadi bisa diambil juga dari penjelasan oleh Mas Alex. Yang selanjutnya adalah virtual game world. Jadi dunia virtual di mana mereplikasikannya itu banyak sekali di lingkungan 3D begitu ya, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Nah ini seru sekali. Jadi masyarakat bisa
mencari dunia lain dalam tanda kutip begitu ya, tidak hanya di dunia nyata saja, tapi juga bisa refreshing dalam judul game online. Ini menjadi hal yang seru, tetapi juga harus hati-hati kalau sudah edik, bukannya malah jadi positif, tapi banyak negatifnya. Jadi harus pintar-pintar memilih, membagi waktu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah virtual social world, di mana dunia virtual penggunaannya merasa hidup di dunia virtual ini zaman now ya, jadi kurang lebihnya sama dengan game online tapi lebih real saja begitu. Jadi berinteraksi dengan yang lain, namun virtual social world ini lebih bebas, lebih ke arah kehidupan. Jadi daily activity tapi di dunia maya. Nah ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai hal-hal ini bisa menjadikan kita lupa dengan dunia nyata. Ini dia contoh-contoh jenis-jenis dari media sosial itu. Nah, kalau kita lihat ini juga yang kita tahu konten-konten yang ada di YouTube, siapa yang nggak kenal Deddy Corbuzier sebelah kiri, saya pun juga mengikuti jejaknya, ini menjadi salah satu bentuk demokrasi kita di media sosial, karena kita bisa mengungkapkan pendapat, suara. Ini terakhir saya podcast dengan Wakil Wali Kota Bekasi ya, untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas, ini menjadi tempat juga untuk bersuara. Next, media sosial dalam demokrasi politik. Nah, yang kita tahu media sosial adalah sarana kampanye pemilu, sosialisasi visi misi program kerja kandidat. Nah, yang seperti saya ceritakan tadi di 2019 ada Pilpres dan juga Pileg yang menyita perhatian, itu juga menjadikan kita harus benar-benar sehat untuk berpikir, tidak boleh terpengaruh atas opini-opini yang ada di media sosial. Dari survei Carta Politika sendiri ada 24,4% responden mengatakan media sosial sangat berpengaruh terhadap pilihan mereka. 37,8% mengatakan cukup berpengaruh. Jadi artinya kebanyakan masyarakat kita sudah menganggap media sosial itu menjadi sarana untuk mengetahui kandidat-kandidat yang ada dalam pemilu, itu dalam politik. Pertumbuhan pengguna media sosial sendiri di Indonesia menjadi negara ketiga terbesar. Tingkat pertumbuhannya 23% atau 24 juta pengguna dalam setahun. Dan ini saya yakin akan terus berkembang dan grow up. Ini dia contoh-contoh penggunaan media sosial dalam kancah politik begitu ya. Ini sudah dihalalkan dan bisa dilakukan siapa saja yang ingin maju begitu. Apa yang dikhawatirkan dalam demokrasi melalui media sosial adalah hoax. Yang kita tahu hoax adalah ujaran kebencian atau berita bohong, merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar. Nah, oknum pembuat konten hoax umumnya dilatar belakangi beberapa motif, mulai dari ekonomi, politik, dan tidak sedikit juga berlandaskan pada eksistensi di dunia maya. Nah, ini banyak sekali ya hal-hal yang harus dipahami. Bahkan dalam kaitannya hoax ini ada juga faktor psikisnya. Nanti mungkin Mbak Risa bisa menjelaskan ya seperti apa faktor psikisnya orang-orang yang bisa yang sering sekali mengeluarkan berita bohong ini untuk eksistensi contohnya. Nah, bentuknya juga beragam, mulai dari sara, provokasi, pemutarbalikan fakta, terorisme, dan konten-konten negatif lainnya. Ini contoh-contoh yang pernah menyuarakan hoax begitu, ada Ratna Sarumpait dan juga Rizik Sihab waktu itu terduga ujaran kebencian, ini juga jering, yang dia mengutarakan kalau lebih ke opini ya, dan ini bisa memecah belah Indonesia yang mana saat ini sedang berjalan untuk melawan pandemi. Ya, ini 3 poin penggunaan internet dapat mempengaruhi landscape partai politik. Meningkatkan kompetisi partai, meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat, dan sebagai adaptasi kelembagaan. Ini hal-hal yang mungkin bisa menjadikan media sosial berguna untuk di politik. Demokrasi sendiri itu mencakup suatu keadaan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Di dalamnya berlangsung suatu praktek kebebasan dalam bidang politik, entah itu secara bebas atau secara setara. Demokrasi juga berdasarkan pendapat Abraham Lincoln, merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat itu sendiri. Dan juga ada pun pengertian dari demokrasi sendiri secara umum adalah format pemerintah di mana tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga negara. Nah, demokrasi sendiri berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada 2 tipe, yaitu demokrasi langsung atau direct
demokrasi. Demokrasi langsung yaitu yang secara langsung dalam melibatkan rakyat mengambil keputusan terhadap suatu negara yang kita tahu misalnya seperti pemilihan umum. Itu rakyat langsung terjun untuk memberikan kehendaknya ya atau keinginannya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi. Demokrasi ini tidak langsung yang artinya adalah seluruh rakyat suatu negara dalam hal ini mewakilkan seperti wakil rakyat yang ada di DPR RI maupun DPRD yang menjadi perantara untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Yang kedua, yaitu demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Ada 3 poin, yaitu demokrasi formal, demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi ekonomi, demokrasi material, demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik, dan yang terakhir demokrasi gabungan, ialah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Ya, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, ini ada liberal, komunis, dan juga Pancasila. Kalau liberal adalah yang didasarkan dari hak individu suatu warga, dan juga setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi. Pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, dan pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Yang kedua yaitu komunis. Kalau komunis ini dari hak pemerintah di negara di mana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Nah, di negara komunis ini tidak dibatasi atau bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah. Yang terakhir yang dianut oleh Indonesia yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan dari ideologi Pancasila, yaitu Pancasila berdasarkan dari tata sosial dan budaya bangsa. Demokrasi Pancasila merupakan yang dianut Indonesia hingga saat ini. Ya, lalu seperti apa ya caranya meningkatkan demokrasi dengan media sosial ini? Yang kita perlukan adalah adanya transparansi. Jika ada transparansi dalam bermedia sosial, otomatis masyarakat akan lebih mengetahui seperti apa informasi yang benar, informasi yang salah, dan juga terpercaya. Itu yang penting. Dan ini membuat memancing masyarakat untuk dapat memberikan opininya dan bisa didengar oleh khalayak. Kalau sudah ada transparansi, tentunya ada dialog dan komunikasi. Ketika ada sebuah komunikasi, maka akan terjalin hubungan dan komunikasi interaktif menggunakan banyak fitur, misalnya media sosial seperti Facebook, para penggunanya bisa saling berkomunikasi lewat chat inbox maupun saling memberi komentar pada foto yang terpasang di akun Facebook misalnya atau Instagram. Nah, ini memberikan ada ruang diskusi dari si pengupload atau yang mempunyai akun tersebut kepada khalayak ramai, dan ini bisa dijadikan tempat untuk berdiskusi karena yang kita tahu ruang publik untuk berbicara sangat terbatas. Di DPR saja yang saya tahu sangat susah sekali untuk berbicara dengan wakil rakyat yang juga diperhatikan oleh pemerintah. Undangan-undangannya yang kita tahu sangat terbatas, begitu mungkin dengan adanya media sosial dan keterbukaan ini bisa menjadi sarana untuk bisa memberikan opini yang tepat sasaran. Yang ketiga adalah jejaring relasi. Nah, hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang terhubung satu sama lain semakin kompleks. Jadi mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan. Ini menjadikan kekuatan tersendiri. Kalau ada jejaring relasi yang sudah dibentuk dan dibangun, maka trust ataupun bagaimana kita bisa cross-check adanya hal-hal yang muncul atau tersebar di luaran sana dapat terkonfirmasi atau tercross-check dengan benar. Yang terakhir adalah multi opini. Nah, multi opini ini setiap orang menggunakan media sosial dengan mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya, misalnya dalam Instagram. Seseorang yang menggunakan Instagram dapat memberi komentar pada foto yang diupload oleh teman sesama di Instagram begitu. Tapi yang kita tahu multi opini itu akhirnya dijadikan hal lain karena bukannya malah beropini dengan baik, tetapi malah berdebat kusir di dalam Instagram. Itu yang harus dijadikan PR bersama agar kita dapat menjadi lebih dewasa dalam bermedia sosial, tidak hanya debat kusir, tapi juga memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat. Karena yang kita tahu
apa yang ada di media sosial akan dibaca oleh khalayak umum. Nah, ini tadi adalah hal-hal yang kita lakukan ya untuk meningkatkan demokrasi di media sosial. Ada lagi toleransi. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan adanya sikap toleransi ini, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak juga orang yang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Ya, yang kita tahu kita mempunyai 5 agama, 6 bahkan ya, dan kita sebagai negara yang kaya kita harus mengutamakan toleransi untuk bisa menjadikan bisa kita banggakan di dunia atau di khalayak umum. Media sosial juga menyediakan adanya fitur-fitur yang memungkinkan penggunanya untuk membentuk kelompoknya sendiri. Contohnya saja seperti grup WhatsApp. Ini toleransi dalam bermedia sosial. Ada isu-isu yang mungkin harus kita bahas mengenai bagaimana toleransi itu menjadi hal yang mungkin agak kurang begitu ya di media sosial, karena yang kita tahu seperti platform Facebook, Twitter, Instagram, mereka ada sistem yang otomatis ketika kita menyukai sesuatu hal, kita akan otomatis diberikan hal-hal yang kita suka tersebut. Akhirnya kita tidak melihat secara luas bagaimana hal-hal lain juga ada begitu. Tapi ini memang sistem yang digunakan oleh media sosial tersendiri. Nah, ini mengakibatkan adanya pergeseran ya, kita tidak bisa mengetahui hal-hal lain dan intoleran dan juga mengarah ke individualisme. Sebenarnya ada hal positifnya juga untuk memiliki keterikatan yang kuat dengan kelompoknya, memudahkan kooperasi atau kerjasama, aplikasi nilai atau norma-norma kelompok menjadi lebih cair. Tapi dampak negatifnya itu tadi, dalam konten-konten diskusi atau chat maupun informasi dari akun media sosial tersebut, berisikan propaganda bahwa outgroup atau kelompok lain sebagai sebuah ancaman bagi in-group. Jadi hal-hal yang mungkin bisa mengkelompokkan kelompok A, kelompok B, warna putih atau merah, seperti itu. Dan ya, ini strategi meningkatkan toleransi dengan media sosial. Untuk merujuk dari teori Tocqueville, Brown and Grittner 2003, maka untuk meningkatkan outgroup favoritism, kita bisa menggunakan metode maximum outgroup profit. Caranya dengan secara konsisten, terjadwal, dan dalam kuantitas yang besar, memaparkan informasi mengenai sisi-sisi positif dari outgroup. Nah, lebih baik lagi apabila komunikator dari informasi tersebut adalah akun media sosial ataupun akun personal yang berafiliasi pada kelompok in-group. Selanjutnya melakukan rekategorisasi, misalnya dengan membentuk grup chat atau akun baru yang mengakomodasi berbagai golongan. Jadi tidak hanya golongan tertentu saja, baik agama maupun etnis dalam satu wadah dan tujuan yang sama. Namun jarang ya ini dilakukan, jadi ini menjadi PR juga. Semoga banyak sekali grup-grup chat yang tidak hanya satu warna saja, tapi berbagai warna ada di situ, sesuai dengan prinsip dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Mbak Aprilia. Ya? Baik, mohon dipercepat karena waktu kita terbatas. Oke. Baik, ini terakhir ya. Ada 3 dan 4 lagi buat strategi meningkatkan toleransi dengan media sosialnya. Ada lagi, yaitu toleransi umumnya lebih mudah dilakukan apabila menyangkut wilayah personal dan bukan wilayah moral. Jadi kita harus lebih netral dalam mengungkapkan pendapat karena memang ini untuk kepentingan bersama. Dan juga meningkatkan empati antar kelompok. Jadi prinsip utamanya adalah empati atau perspektif taking yang dalam dunia media sosial dapat diaplikasikan dalam bentuk kiriman, posting, atau diskusi chat. Baik, terima kasih. Kelly, sepertinya 20 menit tidak akan cukup nih buat Mbak Aprilia ya. Iya, karena banyak sekali ya bisa dibahas. Materinya juga sangat menarik sekali. Nanti boleh kita lanjutkan di lain waktu tentunya. Tadi Mbak Aprilia sudah memaparkan ya dengan temanya media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan toleransi. Luar biasa sekali Mbak Aprilia. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Tetap stay bersama kami karena nanti akan ada sesi tanya jawab ya, ya. Baik. Sebelum kita berlanjut untuk mendengarkan materi terakhir, mungkin di sini saya boleh mengingatkan kembali untuk seluruh peserta jangan lupa untuk bisa absensi begitu ya, secara online yang kami berikan linknya di kolom chat. Dan bagi Anda
sekali lagi saat ini juga sudah boleh untuk bisa memberikan pertanyaan, di mana nanti kalau misalnya pertanyaan Anda menarik, kami akan bisa memberikan voucher pulsa senilai 50.000 bagi masing-masing pemenang. Dan bagi Anda 10 orang yang bisa men-share keseruan acara ini di Instagram Anda, tepatnya di feed, kita juga akan memberikan hadiah menarik untuk Anda. Jangan lupa untuk follow dan mention di @siberkreasi dengan hashtagnya Makin Cakap Digital. Yang kedua adalah Siberkreasi, dan yang terakhir Litdikal 1024. Sudah bersiap untuk mendengarkan materi yang terakhir dari narasumber kita? Di sini ada Mbak Risna Hayati, MPLI Psikolog, yang akan memaparkan dengan temanya bijak sebelum mengunggah di sosial media. Nah, biasanya teman-teman ini lebih ke bawah emosionalnya sebelum kita berpikir, ya. Ini seperti kita setelah mendengarkan ini akan menjadi banyak berpikir sebelum kita nanti akan dikenakan undang-undang ITE, ya. Baik, Mbak Risna sudah hadir di sana? Siap. Sudah siapkah memberikan materi? Siap. Dipersilakan. Oke, saya izin share screen. Sudah kelihatan? Ya, sebentar. Boleh sekali lagi di share screen? Ya. Sudah kelihatan? Untuk Mbak Aprilia, kami informasikan boleh di out dulu untuk screen-nya. Ya, baik. Boleh dicoba lagi, Mbak Risna? Oke, sudah? Ya, sudah. Dipersilakan untuk waktunya. Oke, terima kasih. Semoga untuk di materi terakhir ya, teman-teman semua partisipan masih sangat antusias untuk mendengarkan ya. Tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan dari 3 materi sebelumnya ya. Sebelumnya saya lagi ada Mbak Aprilia yang membahas mengenai toleransi bermedia sosial. Ya, sekarang saya akan membahas bijak sebelum menggugah di media sosial. Nah, tema yang akan saya angkat mengenai sharing sebelum sharing. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan ya untuk itu semua? Nah, dalam berbijak bermedia sosial, pastinya kita harus berpikir dulu nih sebelum kita mengupload, karena hal yang kita gunakan sangat mudah sekali sekarang ya. Dengan satu genggaman, dengan kita mengetik dengan singkat saja, kemudian kita upload, semua akan dengan mudah tersebar di media sosial gitu ya. Nah, semua teman-teman kita yang tergabung di situ semua akan dengan mudah gitu ya melihat gitu apapun yang isi yang kita bagikan. Nah, di sini bijak dalam bersosial media adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya dalam menggunakan media sosial. Jadi bijak kita jadi harus perlu lihat dulu gitu. Kita sharing dulu apa yang mau kita bagikan gitu ke orang lain, karena begitu kita sudah mengupload apa yang kita buat kontennya tadi, itu dengan mudah semua orang akan mengaksesnya, melihatnya gitu. Nah, di sini ada etika bermedia sosial gitu ya. Nah, perlu kita tahan dulu diri kita gitu ya. Kita lihat dulu apa yang akan kita share ke orang lain nih gitu. Karena ingat ya, apapun yang kita bagikan, entah itu konten, entah itu dalam bentuk tulisan, itu pasti akan mewakili diri kita, akan mencerminkan diri kita, siapa diri kita, dan apa yang kita tulis, itu akan mencerminkan diri kita. Tidak hanya tulisan, tapi juga bentuk gambar, bentuk hal-hal yang lain pun yang kita bagikan ke media sosial yang akan kita upload itu akan mencerminkan diri kita. Makanya tahan dulu, lihat dulu, sharing dulu apa yang kita share tadi. Nah, kemudian lawan komunikasi kita adalah manusia. Ingat, lawan yang akan melihat semua apa yang kita upload itu adalah manusia, gitu. Yang pastinya mereka punya perasaan dong ya, punya perasaan. Kemudian mereka pasti punya
pikiran gitu ya, yang akan mereka lihat. Apakah itu menyinggung saya? Apakah itu nanti akan berdampak negatif bagi orang lain yang akan melihatnya? Apakah akan menimbulkan hal-hal yang berdampak sara ataupun yang lainnya? Nah, itu perlu kita lihat gitu. Karena lawan bicara kita adalah manusia yang punya akal dan pikiran juga gitu. Nah, makanya tadi kita perlu saring dulu nih gitu sebelum kita sharing. Kemudian setelah itu, nah, yang perlu lagi adalah kendalikan emosi gitu. Tahan dulu gitu ya, kontrol dulu emosi kita gitu. Biarpun kita dalam kondisi misalnya kondisi emosi kita sedang sedih misalnya atau mungkin kita sedang marah gitu ya. Tahan dulu, kendalikan dulu emosi kita gitu. Kita lihat dulu apa yang kita mau share. Karena apapun yang kita bagikan tadi itu akan mencerminkan diri kita. Karena siapapun yang orang akan berteman di kita di situ ya, kita punya teman di situ gitu ya. Nah, entah itu kita bekerja, kita punya kolega, punya atasan dan lain sebagainya gitu. Anggaplah saja kita misalnya lagi kesal sama atasan kita, kemudian kita share tulisan atau mungkin gambar yang mungkin ada menyinggung seseorang. Nah, itu akan berdampak negatif bagi kita, makanya kendalikan emosi, tahan dulu. Begitu juga hal-hal yang lain gitu ya, begitu kita melihat seseorang mengunggah sesuatu ya, kita juga jangan begitu mudahnya untuk terpancing dengan apa yang orang share ke kita, apa yang kita lihat. Tahan dulu untuk berkomen ya, karena tadi semua segala macam bentuk gadget kita bermedia sosial semua sudah sangat mudah sekali, dengan satu genggaman, dengan kita mengetik ya, dengan mudahnya gitu ya, semua akan mudah terbagikan gitu. Makanya kita tahan diri kita, kembalikan emosi kita. Nah, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Nah, ini juga perlu kita lihat gitu ya. Kita menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas karena keliru kita dalam menggunakan tulisan itu juga akan bermakna yang berbeda gitu. Nah, itu akan juga menimbulkan persepsi yang berbeda pada orang lain gitu. Nah, menghargai privasi orang lain ini juga sangat penting sekali. Anggaplah saja misalnya kita punya teman nih berbicara sesuatu tentang kita. Kemudian kita menuliskan nih semua hasil curhatan teman kita tadi di media sosial gitu ya. Nah itu akan kita tidak menjaga privasi orang lain, karena di situ nanti akan kita membuka cerita teman kita tadi kepada publik gitu ya, karena di media sosial akan semua orang banyak melihat gitu. Itu juga perlu kita jaga etika kita bermedia sosial. Nah, sadari posisi. Nah, di sini juga sangat penting posisi kita. Misalnya tadi saya bilang kita bekerja, kita punya teman, punya atasan, mungkin juga punya partner yang lain gitu ya. Nah, kita harus lihat posisi kita di situ, sadari posisi kita ya. Kalau misalnya kita sedang kondisi tidak nyaman dengan teman kita atau dengan atasan kita menulis sesuatu, itu juga pasti akan dibaca mereka. Nah, itu akan berdampak negatif bagi kita sendiri. Gitu. Nah, kalaupun kita menulis, tidak hanya itu ya, kadang kita dengan menulis hal yang simpel aja, cuma emoticon kecil aja, gitu ya, bentuk sedih atau mungkin bentuk yang gembira atau apa, gitu ya. Kemudian ada situasi misalnya kita sedang ada kejadian misalnya di tempat kerja kita dan teman kita tahu kita sedang misalnya sedih atau apa gitu ya, kemudian kita memasang emoticon sedih. Nah, akhirnya orang banyak komen dan segala macam. Kadang hal-hal yang sepele seperti itu pun mungkin maksud kita positif pun gitu ya, tetapi akan memunculkan komen-komen yang negatif sehingga akan menciptakan situasi yang juga kadang tidak pas gitu ya. Makanya tadi, apakah yang akan kita bagikan ke orang lain ini dampaknya apa di kemudian gitu ya. Makanya kita harus berpikir dulu sebelum kita men-sharing ke orang lain. Saring dulu sebelum sharing. Nah, tidak memancing perselisihan. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu kita lihat gitu ya. Jangan kita menggugah sesuatu itu akan justru memancing perselisihan gitu ya. Ada adu domba di sana gitu ya. Kadang kita memasang sesuatu tulisan atau gambar pun yang kita bagikan
kemudian banyak komen-komen gitu ya, akhirnya malah berseteru dengan segala macam bentuk perselisihan mereka di kolom komentar. Nah, itu juga harus kita hindari. Gitu. Sebaik-baiknya adalah unggahlah sesuatu yang netral, yang aman, ya, yang justru malah memberikan manfaat bagi orang lain, gitu. Nah, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, gitu ya lah. Lakukan di sini namanya think, ya. Think, itu true, ya. Nah, pastikan informasi ataupun apapun yang akan kita bagikan ke media sosial itu sesuatu yang fakta, yang nyata, yang benar adanya, ya, bukan hoax yang justru akan menimbulkan dampak negatif bagi orang yang melihatnya atau membacanya, gitu. Nah, yang kemudian berikutnya helpful, ya. Nah, juga kita pastikan bahwa informasi yang kita unggah di media sosial itu bermanfaat bagi orang lain, ya, gitu. Bukan justru melukai orang lain, ya. Banyak memberikan manfaat, keuntungan bagi orang lain, gitu. Boleh nggak misalnya kita membagikan sesuatu di media sosial terkait dengan usaha kita? Boleh-boleh saja. Mungkin saja apa yang kita bagikan itu bermanfaat bagi orang lain, misalnya, ya. Nah, itu boleh saja. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah informasi. Nah, pastikan informasi yang akan kita bagikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena begitu kita sudah share, kita bagi ke orang lain, nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita bagi kepada orang lain. Ya, begitu ditanya, kita harus bisa menjawabnya dengan baik. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang needed, ya. Nah, pastikan informasi yang kita unggah itu pasti akan membantu orang lain, kita bermanfaat bagi orang lain, gitu. Jadi segala macam informasi, misalnya kita menulis sesuatu tentang bagaimana misalnya dampak media sosial yang misalnya tadi tentang pornografi, gitu ya. Nah, jika itu dibagikan, kita share informasi-informasi positif supaya tadi orang bisa mengontrol atau membatasi diri untuk berlebihan menggunakan media sosial. Kita pasang tulisan-tulisan yang bisa memberikan informasi kepada orang lain. Itu sangat baik sekali. Nah, yang mungkin berikutnya adalah yang kind. Nah, pastikan informasi yang akan diunggah sudah bijak dan sopan. Nah, tahan dulu, gitu ya. Lihat dulu apa yang kita mau tulis, gitu ya. Jika kita baca 2-3 kali, jika itu sangat membantu kita untuk kita bisa menahan apa yang akan kita bagikan, saya rasa tidak masalah ya, kita membaca 2-3 kali dulu, gitu. Dan akhirnya mungkin sudah kita tulis panjang, kita cancel, kita nggak jadi share nih bagi orang lain, karena mungkin kita berpikir itu akan justru menimbulkan dampak yang negatif bagi orang lain. Ya, tahan dulu, nggak jadi ngupload hari itu nggak masalah, gitu ya. Jika apa yang kita akan upload atau kita akan share tulisan ataupun apa justru malah akan menimbulkan dampak negatif, jika kita cancel, lebih baik cancel, gitu ya. Tahan, cancel, ataupun sudah baik baru kita share, gitu. Lebih baik cancel daripada kita mengupload justru menimbulkan situasi yang justru malah menimbulkan dampak negatif, gitu ya. Saya rasa mungkin itu materi yang dapat saya bagikan ke teman-teman partisipan. Terima kasih. Baik, Mbak Risma, terima kasih banyak loh. Nah, ini singkat tapi sangat bermanfaat sekali tentunya untuk semua ya. Tadi Mbak Risma sudah share etika dalam bermedia sosial lah. Jadi saring dulu sebelum sharing gitu, Mbak Risma ya. Iya, sangat penting sekali, benar. Tahan dulu gitu ya, tahan dulu gitu ya, jangan dengan mudah kita mengupload semua apa yang akan kita bagikan kepada orang lain. Benar sekali, apalagi identitas diri itu sangat penting banget tuh untuk bisa dijaga kerahasiaannya ya. Luar biasa sekali untuk seluruh narsum yang sudah men-share materi Anda, sharing knowledge juga ya. Untuk kami juga di sini tentunya yang tadinya masih awam, pada akhirnya kami jadi banyak ilmu di sini. Baik. Kembali di sini mungkin saya ingatkan untuk teman-teman semua partisipan yang sudah hadir, boleh jangan lupa untuk registrasi lagi ya. Untuk tadi yang mungkin yang belum daftar, silakan daftar karena ini akan berpengaruh pada sertifikat yang akan Anda dapatkan. Dan
dari sekarang mungkin saat ini juga boleh bagi Anda yang ingin bertanya, kita tunggu pertanyaannya dengan formatnya mungkin pertanyaan, underscore nama, underscore nomor handphone, underscore email Anda, dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya ya. Karena di sini tadi ada terdapat 4 narsum tentunya yang berkesinambungan pertanyaannya. Ada Mas Alexander tadi terkait cyber safety, tadi Mas Pande terkait digital skills, yaitu basic skill tentang hardware dan juga software dan penggunaannya, dan Mbak Aprilia tadi soal digital culture ya, media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi, dan ditutup tadi dengan pemateri dari Mbak Risna yang digital ethics dengan temanya bijak sebelum mengunggah di media sosial. Baik, kita tunggu pertanyaannya. Sudah ada yang masuk, saya akan bacakan ya. Di sini jangan lupa loh bahwa kalau pertanyaan Anda menarik nih dapat voucher pulsa 50.000 ya. Baik. Nah, di sini pertanyaannya dari email di sini Zulfikar ya, .manas@gmail.com. Kadang saya heran Kak ketika saya sedang ingin sesuatu atau sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba iklan di sosmed yang saya miliki menunjukkan apa yang kita bicarakan itu. Misal saya sedang membicarakan foto produk, kok tiba-tiba iklan yang ada di sosmed itu ya jasa foto produk ya, ini agak aneh. Apakah memang kinerja internet sekarang sudah sejauh itu bisa menangkap apa yang kita bicarakan? Ini sepertinya pertanyaannya ditujukan kepada siapa nih Mas? Mas Alex ya, kepada Mas Alex. Jadi sebenarnya ini ada sistemnya. Kalau menurut saya ini kayak seperti algoritmanya internet ya. Tapi coba kita akan dengarkan dari Mas Alex. Seperti apa Mas Alex jawabannya? Ya, terima kasih Mbak Senda. Mhm. Untuk permasalahan itu sendiri, 1 tahun terakhir saya juga mengalami sih. Ketika saya ngobrol bersama teman, permasalahan mencari promo di gym, mencari permasalahan makanan ayam geprek, promo atau beberapa omongan itu suddenly memunculkan beberapa iklan yang ada di Instagram, di Facebook, ataupun di Tokopedia bahkan ya. Kalau kita nyebut beberapa e-commerce atau beberapa aplikasi. Akhirnya beberapa kali saya menelusuri dan tanya beberapa teman mengenai algoritma ini, atau mungkin ada beberapa praktisi dari Mas Pande atau Mbak Aprilia mungkin juga pernah mengalaminya, bahwa sebenarnya algoritma memang terjadi, yes jawabannya, dan yang kedua sebenarnya algoritma ini juga diizinkan oleh para user atau pemilik aplikasinya tersebut, dan itu jawabannya juga yes. Jadi ketika banyak sekali permission application, ketika dia install kemudian kamu akses, kita bareng-bareng akses, itu ada pertanyaan yang mungkin ya atau mungkin ada banyak sekali agreement yang ternyata kita secara nggak sengaja itu mengaktifasi smartphone atau device kita untuk ngebaca pola algoritma yang sering kita akses. Yang pertama history dan kawan-kawan, dan kedua seperti halnya kamera dan mikrofon itu juga ternyata itu hampir 24 hour activated. Jadi mau nggak mau itu akan terus on ketika kita pertama kali menginstal Facebook, kemudian kita mengizinkan mic untuk digunakan, atau seperti kita menginstal Zoom ini di aplikasi ataupun bahkan di laptop ya, itu juga bisa kita mendapat mic dari laptop tersebut akan terus aktif dalam beberapa waktu tertentu, seperti itu. Jadi ya itu algoritma yang sudah terjadi sekitar 1,5 tahun ini, dan memang seperti itu aplikasi di Play Store, di iOS atau bahkan di Windows juga udah mengarah ke sana untuk ngebaca pola ritme kehidupan kita, dan sebenarnya keinginan mereka sih nggak untuk berarah ke impact negatif ya, cuman ingin berfokus untuk melihat tren kehidupan kita, melihat pola kehidupan kita. Cuman sekali lagi itu mungkin ketika datanya bocor lah, itu suatu kejahatan yang sangat pasti terjadi sih. Ya, itu Mbak Septi, semoga bisa membantu menjawab. Saya boleh menambahkan tidak Mbak Septi? Boleh sekali dong Mbak April, dipersilakan. Setuju banget sama yang dibicarakan oleh Mas Alex begitu ya. Memang
mempunyai strategi marketing untuk mengkonekkan apa yang diinginkan user dengan apa yang ada di kanal-kanal tersebut. Itu hal untuk bisa user ini selalu menggunakan platform tersebut, dan ini emang sudah banyak dilakukan oleh platform-platform besar untuk menggapai keuntungan. Makanya di Facebook, di Instagram mempunyai kanal sendiri ya, toko intern sendiri untuk bisa berjualan di sana. Itu sebenarnya salah satu strategi marketing dari masing-masing platform. Supaya tidak bingung saja teman-teman, kalau googling apa, tiba-tiba di Instagram juga connect, karena memang mereka ada konektivitas tersendiri, dan juga itu diizinkan dari permission yang tadi Mas Alex jelaskan. Semoga cukup menjawab ya pertanyaan dari Zulfikar tadi. Terima kasih. Mas Zulfikar. Terima kasih Mas Alex dan Mbak Aprilia. Kita masih ada waktu, coba saya akan bacakan untuk pertanyaan selanjutnya di sini dari ini diretas dan dimanfaatkan. Baik, saya ulangi. Mohon maaf ada gangguan teknis di sini. Baik. Sekali lagi pertanyaannya dari Putri Yahya 13@gmail.com yang bertanya, di saat ini banyak orang yang WhatsApp atau media sosial lainnya diretas dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghindari peretasan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur diretas, ya? Mungkin pertanyaan ini saya akan lempar ke Mas Pande, apakah berkenan untuk menjawab? Ya. Oh ya, beberapa kawan saya juga, bahkan saya pernah mendapatkan nge-WhatsApp ya, bahwa dia minjam uang, padahal orang tersebut jarang WhatsApp saya, kok tiba-tiba minta pinjaman uang. Ternyata setelah saya tanya ke grup bahwa nomor tersebut sudah dihack. Oke, saran pertama yang bisa saya kasih adalah langsung kalau sudah merasa kira-kira WhatsApp kita sudah diretas, langsung kirim ke kawan yang dipercaya bahwa nomor ini sudah diretas. Jadi kalau ada pinjaman yang paling sering hampir 100% itu selalu dia yang nomor yang diretas itu selalu dipakai untuk pinjam uang. Nah, langsung kasih tahu ke kawan kita semua yang sebelumnya menyimpan nomor bahwa nomor tersebut sudah diretas supaya diblokir. Kemudian setelah itu hubungi operator seluler yang dimiliki, misalnya Telkomsel atau Indosat, untuk segera diblokir. Satu saran saya, jangan sampai nama ibu itu terbongkar, karena biasanya orang bisa menghack nomor itu setelah dia datang ke operator, lalu seolah-olah dia diblokir, lalu minta buka blokir, karena dia tahu nama ibu kita, dia langsung operator bisa langsung ngasih nomor itu ke hacker tersebut. Biasa selalu seperti itu caranya biasanya. Jadi ada hal-hal yang perlu diantisipasi sebelum nanti kita mendapatkan ini ya, tindakan peretasan itu ya. Terlebih mungkin biasanya verifikasi adalah diminta nama ibu kandung ya, Mas Pande ya. Iya, biasa di beberapa operator nama ibu kandung. Baik. Sudah cukup menjawab mungkin ya tadi. Ada lagi? Jangan lupa ya, satu yang paling penting, jangan pernah kasih nomor verifikasi ke siapapun, apapun itu alasannya, itu saja. Ya, nomor verifikasi, kode OTP itu jangan pernah diberikan kepada siapapun ya. Iya. Baik, satu penanya lagi di sini. Ini pertanyaannya panjang-panjang ya, semuanya excited. Di sini dari nama emailnya adalah pedropiran29@gmail.com yang bertanya, saya sering mendapatkan pinjaman online yang tidak dikenal. Lalu setelah itu salah satu dari nomor pinjaman itu menyatakan bahwa saya telah mengambil sejumlah uang pinjaman yang cukup besar, padahal tidak ada orang lain yang menggunakan handphone saya selain saya sendiri.
dan saya juga tidak ada mengajukan pinjaman tersebut. Dan setelah saya cek rekening saya, memang ada sejumlah uang yang masuk ke rekening saya, kemudian nomor pinjaman online itu mengancam jika saya tidak membayar pinjaman tersebut beserta bunganya yang cukup besar, maka dia akan menyebarkan informasi pribadi saya. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Kejadian ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Wah, ini pinjaman online ya, pinjol itu memang sedang marak ya. Mungkin boleh dari Mas Alex kembali menjawab, berkenan? Masih tetap bersama kami, Mas Alex? Halo? Iya, halo? Ya, Bisa sudah didengar? menangkap pertanyaan saya? Boleh diulang lagi, Mbak? Sekali lagi? Baik, jadi ada penanya di sini yang mendapati bahwa tidak pernah merasa untuk melakukan pinjaman, lalu dari pinjaman online tersebut mentransfer Mulai sejumlah mengancam ya? sejumlah uang ke rekeningnya, dan katanya mengancam kalau tidak membayar beserta bunganya akan disebarkan informasi pribadinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Coba dicek dulu sih dalam rekeningnya itu yang transfer siapa, dari PT mana, dengan atas nama siapa, kemudian dicari tahu dulu siapa sih pentransfer kita, atau si A, si B, si C, atau perusahaan A, si B, si C, atau CV, atau PT, apapun itu kita harus tahu secara detail siapa yang transfer uang di kita. Terus yang kedua, mungkin nomor tersebut adalah udah ada sisi pengancaman, ada konten pribadi yang mau di-share, dan beberapa hal yang itu sebenarnya sudah masuk di ranah pidana ancaman atau mengancam keselamatan dan penggunaan data, itu bisa mengaret di UU ITE juga. Jadi ketika yang pertama udah valid bahwa itu adalah PT tersebut yang mengancam, kemudian yang transfer juga terhadap PT tersebut, yang kedua tindakan yang perlu dilakukan adalah coba langsung lapor polisi aja, seperti itu. Jadi itu udah di beberapa pasal yang setahu saya udah bisa langsung pidana, kemudian langsung dipanggil saksi, dan bisa dia langsung ke pengadilan sih, Mbak. Mungkin bisa cukup membantu ya. Jadi itu langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Cukup menjawab ya untuk penanya terakhir. Ya. Jadi nggak perlu panik dulu, udah tenang aja, tetap dihadapi kepala dingin. Banyak sekali teman-teman saya juga mengalami hal tersebut, cuman ya tetap tenang, cari tahu dulu siapa yang mengancam, yang transfer siapa, kemudian coba langsung lapor polisi karena itu udah menyangkut beberapa pasal yang memang bisa dipidanakan. Benar-benar sekali. Mungkin ini pengalaman saya bisa sharing. Baik, saya pernah melakukan hanya ingin mengetahui jumlah kira-kira berapa yang saya bayarkan begitu ya. Saya tidak pernah merasa untuk mengajukan pinjaman, tapi ternyata memang saya mendapatkan uang transferan tersebut. Saya katakan saya tidak pernah meminjam, lalu saya langsung hubungi untuk customer service-nya dan mengatakan bahwa uang itu segera dikembalikan beserta bunganya. Mereka mengancam, saya tidak pernah merasa meminjam uang ini, kenapa saya harus bayar bunganya? Ya karena proseduralnya seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya berani di sana karena saya tidak merasa meminjam. Yang kedua, saya berani mengancam bahwa saya akan laporkan ke OJK. Pada akhirnya mereka lebih mengerti dan akhirnya menerima sejumlah uang yang mereka transferkan, saya transferkan, tidak mengurangi nominalnya itu. Jadi mungkin ancaman yang dia harus terdaftar di OJK itu yang penting juga untuk Anda bisa memberikan ancaman balik. Jadi jangan pernah takut dengan cybercrime macam itu ya. Zaman online sekarang kan memang sedang marak sekali ya. Banyak sekali kasus-kasusnya hingga ada orang yang bunuh diri karena nama baiknya dihancurkan. Ya, itu yang sangat mengganggu, meresahkan masyarakat, berkedok pinjaman online. Wow, luar biasa sekali. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Tadi sudah diberikan materi oleh para narasumber, sudah ada yang memberikan pertanyaan, yang lainnya mungkin mohon maaf kalau belum bisa dijawab pertanyaannya dan juga belum bisa dibacakan ya pertanyaannya. Namun nanti dari pihak panitia akan tetap menseleksi siapakah bagi Anda yang memenangkan hadiah 50.000 berupa voucher pulsa. Terima kasih. Baik, mungkin
Sebagai penutup saya akan memberikan sedikit kesimpulan dan juga review-review dari poin-poin para narasumber di sini. Tadi Mas Alex terkait cyber security dan juga cyber safety, di mana untuk internet sehat menjaga identitas diri dan untuk menjaga tidak berkomentar negatif itu sangat penting sekali ya. Dan untuk Mas Pandi tadi materi tentang pengenalan dasar-dasar perangkat keras dan juga perangkat lunak yang harus kita ketahui untuk cocoknya diri kita menggunakan yang mana seperti itu. Jadi jangan dipaksakan ya. Kalau Mbak April tadi banyak sekali ya, media sosial memiliki kekuatan sosial yang menggiring opini publik sehingga Anda itu harus bijaklah untuk bisa menggunakan media sosial. Media sosial bisa menjadi instrumen demokrasi, contoh mungkin untuk ajang pesta demokrasi dan juga tadi disampaikan strategi meningkatkan demokrasi melalui media sosial diantaranya transparansi, dialog dan komunikasi, jejaring relasi dan juga multi opini. Dan toleransi juga dibutuhkan dalam bermedia sosial dan Mbak Rizna tadi sudah menyampaikan etika-etika yang harus kita pahami dalam bermedia sosial. Luar biasa, mungkin kita tutup boleh dengan tepuk tangan yang luar biasa ya. Terima kasih kepada para narasumber dan juga para partisipan yang begitu aktif mendengarkan, begitu partisipatif banget ya untuk acara kami di sini. Kita tutup dengan foto bersama. Kita foto bersama, jangan lupa untuk nyalakan kameranya. Ya. Ini yang masih ada gambar tanpa, mohon maaf, maksud saya di sini zoom-nya tanpa foto Anda, boleh diaktifkan kamera videonya. Kita foto bersama, kita abadikan saja momen yang luar biasa ini, walaupun secara virtual, tapi bolehlah ya, kita unggah di media sosial karena ini adalah bentuk positif yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini. Sama-sama boleh sekali lagi saya ajak, ini karena masih banyak sekali semua yang tanpa icon ya. Ya, satu persatu saya cek di sini. Mbak April, ya Putri boleh hadir ya, baik. Yang lainnya, Mbak Rizna boleh hadir. Sudah, Mbak Medista sudah, Mbak Nur Hayati. Di sini ada Manas Zulfikar, boleh hadir. Baik. Nabila, atas nama Nabila Cia, boleh hadir. Atas nama Manto. Yang lainnya? Baik. Ya, kita foto bersama, berikan senyum terbaiknya. 3, 2, dan 1. Sekali lagi boleh ya. Dengan pose yang berbeda mungkin. 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber nasional, narasumber lokal, dan juga KOL kita Mbak Aprilia hari ini yang sudah memberikan materi begitu luar biasa. Terima kasih juga kepada partisipan, semoga dari materi kita dan tema kita pada hari ini sangat bermanfaat untuk Anda, menambah wawasan Anda, sekali lagi untuk mencapai literasi digital ya, cakap bermain digitalisasi. Luar biasa, akhir kata saya Septi Diajeng, pamit undur diri, kita berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip.
positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari